Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 5, kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan membawakan materi tentang skalar dan vektor serta operasi aljabar vektor. Di sini anggota kelompoknya yaitu Akbar Fauzan, Cynthia Bunga, Diandra Widowati, Dirza Wicdan, Muhammad Dafaromji, dan saya sendiri Munasyantan Lestari. Pengertian besaran vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Dalam matematika vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Penulisan nama vektor dengan menggunakan huruf kapital harus menggunakan dua huruf. Sebagai contoh, vektor A menuju vektor B adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang ruas garis AB dan arahnya dari A ke B. Sedangkan dengan huruf kecil hanya satu huruf. Sebagai contoh, vektor A. Vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tertentu. Vektor posisi adalah posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Sebagai contoh pada gambar, vektor posisi titik A adalah vektor yang titik pangkalnya di 0 dan ujungnya di titik A. Vektor posisi dari titik A dilambangkan dengan OA dan A atau A satuan. Sembarang vektor AB dapat dinyatakan dalam bentuk hasil pengurangan dari vektor posisi sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor B kurang vektor A. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Seperti vektor basis searah dengan sumbu X dinamakan vektor I atau vektor satuan I. Vektor basis yang searah dengan sumbu Y dinamakan vektor J atau vektor satuan J. Vektor basis yang searah dengan sumbu Z dinamakan vektor K atau vektor satuan K. Vektor satuan, suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari vektor satuan V sama dengan V1, V2 adalah UV sama dengan vektor satuan V per vektor satuan V sama dengan 1 per vektor satuan V dikali V1 dan V2. Panjang vektor. Agar lebih jelas, berikut adalah gambar dari vektor A, B, dan C pada koordinat kartesius. Jika A dalam kurung A1, A2 dan B dalam kurung B1, B2, panjang vektor A adalah nilai mutlak A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Panjang vektor B adalah nilai mutlak B sama dengan akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Jika A dalam kurung A1, A2, A3 dan B dalam kurung B1, B2, B3, maka panjang kedua vektor ini masing-masing panjang vektor A adalah nilai mutlak A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Panjang vektor B adalah nilai mutlak B sama dengan akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Contoh soal, tentukanlah panjang vektor berikut ini. Nomor 1, C dalam kurung 3,4. Untuk penyelesaiannya, nilai mutlak C sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang vektor C adalah 5. Nomor 2, D dalam kurung 5,7. Nilai mutlak D sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 49 sama dengan akar 74 sama dengan 8,6. Jadi panjang vektor D adalah 8,6. Nah, untuk menyelesaikan soal berikutnya, bisa menggunakan rumus panjang vektor yang sebelumnya saya jelaskan. Jika A dalam kurung A1, A2, maka nilai mutlak A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Untuk A dalam kurung A1, A2, A3, maka nilai mutlak A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat.
Vektor satuan, vektor yang memiliki nilai sama dengan 1 dan memiliki arah tertentu, namun tidak memiliki dimensi dan satuan. Vektor satuan dapat kita gunakan untuk menentukan arah suatu vektor. Vektor-vektor satuan yang searah dengan sumbu X, Y, Z, masing-masing disimbolkan dengan sebagaimana ditunjuk pada gambar tersebut. Komponen dari suatu vektor dapat kita definisikan dengan menggunakan vektor satuan. Sebagai contoh, vektor A pada gambar tersebut memiliki komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y. Contoh soal, jika terdapat dua vektor yang sama, maka apakah komponen vektornya juga sama? Bagaimana dengan nilainya dan bagaimana pula arah kedua vektor tersebut? Jawabannya, komponen vektor, besar nilai vektor, dan arah kedua vektor tersebut akan sama. 2. Misalkan kamu berjalan 18 meter dari arah timur, lalu 25 meter lurus ke utara. Setelah sampai, hitunglah seberapa jauh kamu berpindah dari titik awal kamu berjalan dan ke arah mana kamu berjalan dari awal sampai akhir. Selesaikan dengan menggunakan metode geometri. Antar vektor dalam ruang berdimensi 2. Vektor dalam ruang berdimensi 2 adalah vektor dengan komponen 2 dimensi yaitu Y dan X. Misalkan terdapat dua vektor 2 dimensi yaitu vektor A sama dengan A1 A2, vektor B sama dengan B1 B2. Jika θ adalah besar sudut antar vektor A dan vektor B, maka kosinus sudut kedua vektor tersebut dinyatakan dengan rumus cos θ sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 per akar kuadrat A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat akar kuadrat B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Contoh soalnya, tentukanlah besar sudut antara vektor C 3, 4, dan D 5, 15. Penyelesaiannya, cos θ 3 kali 5 ditambah 4 kali 12 per akar kuadrat 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat akar kuadrat 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Cos θ 63 per 65. Cos θ sama dengan 0,969. Θ sama dengan 14,25 derajat. Sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 3. Vektor dalam ruang berdimensi 3 adalah vektor dengan komponen 3 dimensi yaitu X, Y, dan Z. Misalkan terdapat dua vektor 3 dimensi yaitu vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3. Jika θ adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka kosinus sudut kedua vektor tersebut dinyatakan dengan rumus cos θ sama dengan A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 per akar A21 plus A21 plus A23 akar B21 plus B22 plus B23. Contoh soal, tentukan besar sudut antara vektor E sama dengan 6, 5, min 4 dan F 3, 2, 7. Cos θ sama dengan 6 kali 3 tambah 5 kali 2 tambah min 4 kali 7 per akar 6 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 plus min 4 pangkat 2 akar 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2. Cos θ sama dengan 0. Θ sama dengan 90 derajat. Jadi, besar sudut antara vektor E dan F adalah 90 derajat. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Perhatikanlah gambar berikut. Vektor A, B, dan C pada koordinat kartesius berikut ini. Untuk A dan B, vektor-vektor pada dua dimensi berlaku A plus B sama dengan A1, A2 plus B1, B2 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2. A min B sama dengan A1, A2 min B1, B2 sama dengan A1 min B1, A2 min B2. Untuk A dan B, vektor-vektor pada tiga dimensi berlaku A plus B, A1, A2, A3 plus B1, B2, B3 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. A min B sama dengan A1, A2, A3 kurang B1, B2, B3 sama dengan A1 min B1, A2 min B2, A3 min B3. Dengan menggunakan pasangan terurut dapat dituliskan A plus B sama dengan A1 kali A2 kali A3 tambah B1 kali B2 kali B3 sama dengan A1 plus B1 kali A2 plus B2 kali A3 plus B3. A min B sama dengan A1 kali A2 kali A3 kurang B1 B2 B3 sama dengan A1 kurang
B1 kali A2 min B2 kali A3 min B3. Perkalian skala vektor. Jika K skalar tak nol dan vektor U sama dengan U1, U2, titik-titik, UN dan seterusnya, maka KU sama dengan KU1, KU2, titik-titik, sampai KUN. Dalam perkalian skalar, dengan vektor ini, jika K lebih besar dari 0, maka vektor KU searah dengan vektor U. Adapun jika K kurang lebih dari 0, maka vektor KU berlawanan arah dengan vektor U. Seperti contoh di bawah ini. Sifat-sifat operasi hitung pada vektor. Jika A, B, dan C merupakan vektor-vektor, kemudian K dan L skalar tak 0, maka berlaku hubungan berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dalam kurung A ditambah B, tutup kurung, ditambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, tutup kurung. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. A ditambah min A sama dengan 0. KL dikali A sama dengan K dikali LA. K dikali A tambah B sama dengan KA ditambah KB. K tambah L kali A sama dengan KA tambah LA. LA sama dengan A. Perkalian antara dua vektor. Hasil kali titik dot product. Hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama, yaitu ruang yang menghasilkan skalar. Jika V dan W vektor pada ruang atau dimensi yang sama, theta sudut di antara V dan W, maka hasil kali titik antara dua vektor sama dengan sebagai berikut. Proyeksi ortogonal. Vektor ortogonal adalah vektor-vektor yang tegak lurus. V dikali W sama dengan 0, di mana harus ada referensi suatu vektor, misal A, menguraikan U menjadi dua bagian, yaitu sejajar dengan suatu vektor A dan tegak lurus terhadap vektor A. Vektor U adalah jumlah dari W1 dan W2, di mana W1 sejajar dengan A dan W2, tegak lurus terhadap A. W1 sama dengan PAU adalah proyeksi ortogonal U pada A atau komponen vektor U sepanjang A. W2 sama dengan U dikurang PAU adalah komponen vektor U tegak lurus terhadap A. Teorema, jika U dan A adalah vektor-vektor dan U tidak sama dengan A, maka PAU sama dengan U dot A per nilai mutlak A kuadrat dikali A. U dikurang PAU sama dengan U dikali U dot A per nilai mutlak A kuadrat dikali A. Nilai mutlak PAU sama dengan nilai mutlak U dot A per nilai mutlak A kuadrat dikali A sama dengan nilai mutlak U dot A per nilai mutlak A kuadrat. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak U dot A per nilai mutlak A kuadrat. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak U dot A per nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak U dikali nilai mutlak cos theta, di mana cos theta sama dengan U dot A per nilai mutlak U dikali nilai mutlak A, sudut theta antara U dan A. Hasil kali silang atau cross product. Hasil kali silang merupakan operasi antara dua vektor pada ruang 3 dimensi yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. V adalah vektor tegak lurus terhadap A dan B. Nilai mutlak V adalah luas jajar genjang. Jika A sama dengan A1, A2, A2 Hasil kali silang atau cross product. Hasil kali silang merupakan operasi antara dua vektor pada ruang 3 dimensi yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. V adalah vektor tegak lurus terhadap A dan B. Nilai mutlak V adalah luas jajar genjang. Jika A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, dan B3, maka perkalian silang antara A dan B adalah vektor V sama dengan A kali B sebagai berikut. Jika salah satu atau keduanya merupakan vektor 0, maka V sama dengan 0. Jika A dan B sejajar dengan arah yang sama atau berlawanan, maka V sama dengan 0. Jika gamma adalah sudut antara A dan B,
maka V sama dengan V1, V2, V3, di mana V1 sama dengan A2 dikali B3 dikurang A3 dikali B2. V2 sama dengan A3 dikali B1 dikurang A1 dikali B3. V3 sama dengan A1 kali B2 dikurang A2 kali B1. Nilai mutlak V sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B dikali sin gamma. Cara menghitung. Ingat penulisan V sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V1 kali I ditambah V2 kali J ditambah V3 kali K. Perkalian silang secara simbolik sama dengan mencari determinan orde 3. A dikali B sama dengan determinan I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 determinan A2, A3, B2, B3 dikali I ditambah min 1 pangkat 1 tambah 2 determinan A1, A3, B1, B3 kali J ditambah min 1 pangkat 1 tambah 3 determinan A1, A2, B1, B2 dikali K. Contoh soal, jika vektor C sama dengan 8,9 dan D sama dengan 7,3, tentukanlah operasi vektor berikut. C ditambah D, C dikurang D. Penyelesaiannya adalah C ditambah D sama dengan 8,9 ditambah 7,3 sama dengan 15,12. C dikurang D, 8,9 dikurang C, 3 sama dengan 1,4. Jadi, operasi vektor C tambah D dan C kurang D berturut-turut adalah 15,12 dan 1,4.